zuhur Masjid Al-Bayyinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang rahasia. Dalam bahasa Arabnya sirrun. Rahasia bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Siti Khadijah yang waktu itu belum menjadi istri beliau, karena Nabi sukses, karena Nabi senantiasa untung terus dalam berjualan, dalam berbisnis, Siti Khadijah ingin tahu apa rahasianya. Kok bisa ini mengelola usaha yang punyanya itu bisa sukses terus? Sampai-sampai Siti Khadijah mengirim intel. Ada yang tahu hadirin hadirat siapa intel Siti Khadijah? Maisarah. Saya tanya, kira-kira Maisarah laki-laki atau perempuan kira-kira? Laki-laki. Karena kalau yang off itu biasanya kan memang perempuan, Munaro, kan? Maisuro, Masduro, gitu kan? Tapi Maisaro ini bukan perempuan tapi laki-laki. Bagaimana? Karena ingin mengetahui rahasia kenapa Rasul ini bisa sukses sampai untung terus. Akhirnya dikirimlah intel. Ketika dikirim intel, ternyata apa yang terjadi? Ternyata dilaporkan rahasia Nabi sukses karena jujur, karena ada trust, kepercayaan, karena kejujuran yang luar biasa. Nabi kalau berjualan, Nabi kalau berbisnis nggak pernah merugikan penjual yang lain. Nabi dalam berbisnis nggak pernah merugikan pembeli. Bahkan pembeli itu semakin senang berbisnis, senang berbelanja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran pun dinyatakan orang yang sukses itu kebanyakan adalah dari berbisnis. Kalau kita ingin sukses, dia berbisnis, mencari rezeki sesuai dengan profesi kita, jabatan kita. Apabila kita selesai sholat, maka bertebaran di muka bumi ini. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillah. Kita suruh cari rezeki Allah sesuai profesi kita. Kalau orang ingin sukses, dia tadi jadi pedagang yang baik, bisnismen yang baik. Karena dalam Al-Quran pun dinyatakan bisnismen yang celaka, bisnismen yang rugi itu karena apa? Karena dia berlaku tidak jujur, karena berlaku curang, yang Allah telah tegaskan wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang berlaku curang dalam timbangan. Etos para pebisnis, etos para pedagang, kalau dia berdagang, umpamanya dia berdagang yang sering menakar itu, kalau dia nimbang, kalau mau beli biasanya pedagang itu pengennya gimana Pak? Timbangannya dibanyakin apa dikurangin tuh? Kalau dia beli dibanyakin, ditambahin. Harapannya apa? Biar untung gede. Apa yang terjadi kalau mereka mau jual Pak? Timbangannya diapain tuh? Dikurangin. Kalau kita lihat itu ada, kita mau nakar beras, itu kadang-kadang ada itu tukang beras itu berbeda itu mau nakarnya dia. Kalau mau beli takarannya agak munjung gitu, agak ke belakang, agak besaran dikit. Tapi kalau mau dijual bagaimana? Itu takarannya itu, literannya itu diketok Pak. Yang Allah telah tegaskan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka berjualan, mereka berbisnis, mau beli, pengennya tadi dilebihin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun.
sebaliknya, kalau mereka mau menjual, diapain Pak? Dikurangin. Ini yang dinyatakan adalah celaka. Kenapa Nabi bisa sukses dalam berbisnis? Nabi ternyata bukan hanya sukses dalam berbisnis, dalam semua sisi Nabi sukses. Kalau kita melihat ada tetangga kita atau diri kita sukses, memiliki jabatan, memiliki kehormatan, memiliki tahta, tapi ingat, kita biasanya diangkat oleh orang lain. Tapi Nabi Muhammad ini yang mengangkat bukan manusia. Yang mengagumi bukan hanya orang non-muslim terhadap Nabi. Betapa perangainya luar biasa, bukan hanya dalam berbisnis, dalam semua sisi. Bisa kita lihat dalam bukunya Robert N. Bella, Beyond Belief, dia menyatakan ternyata Muhammad ini dikategorikan adalah orang yang sukses sebagai pemimpin negara, dia juga sebagai pemimpin agama. Bahkan ada orang Amerika yang dia secara jujur, kalau orang non-muslim ingin meneliti bagaimana perangai Nabi dalam berbagai sisinya, pasti dia akan takjub terhadap keteladanan akhlak Nabi. Sebagaimana Michael Hart dalam bukunya 100 Influence in the World, ada 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, ternyata menempatkan posisi siapa? Nabi Muhammad dalam posisi nomor berapa? Hadirin? Nomor 1. Nomor 2 siapa? Isaac Newton. Nomor 3 kalau kata umat Islam adalah Nabi Isa. Nabi non muslim apa namanya? Yesus. Padahal yang meneliti orang non muslim, dia jujur. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad ini hidupnya cuma sebentar, usia 63 tahun, itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Apa sebabnya? Karena Nabi biasa menderita, digembleng dengan kemandirian. Coba kita bayangkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru lahir Nabi Muhammad, bapaknya sudah meninggal. Baru lahir meninggal. Ada tradisi di Arab, kalau orang Arab lahir, maka yang mengasuh bukan ibunya, yang mengasuh siapa? Orang lain. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Ternyata bukan hanya pedih sampai situ saja. Ketemu dengan ibunya dalam usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Nabi Muhammad muda, sangat menderita. Bisa kita lihat lagi, ternyata Nabi Muhammad juga muda, menemani kakeknya mengangon kambing. Ternyata kambingnya bukan punya kambing kakeknya, itu punya orang lain, membantu kakeknya mengangon kambing, kemudian mendapatkan upah dari hasil angon kambing. Dalam usia 8 tahun 2 bulan, kakeknya meninggal dunia, wafat. Dalam usia 12 tahun, kemudian setelah 8 tahun 2 bulan pindah, ikut kepada pamannya. Inilah kemandirian dalam berbisnis, bisa belajar. Nabi Muhammad diajarkan bagaimana berbisnis yang baik, kejujuran dan seterusnya, sangat luar biasa. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, maka bisa kita lihat Nabi ternyata udah dikenal dengan orang yang jujur, orang yang terpercaya, as-sidqu al-amin, orang yang terpercaya. Wajar saja kalau Siti Khadijah menggelontorkan uangnya yang luar biasa. Kalau kita belajar dalam bisnis manajemen, kalau kita belajar dengan yang namanya teori Jos Terry, dengan teori manajemen planning, organizing, actuating, controlling, Nabi Muhammad ternyata sudah menerapkan yang namanya manajemen yang modern yang seperti sekarang. Bahkan yang namanya, kalau bapak-bapak yang bekerja di sebuah perusahaan pernah belajar yang namanya pelayanan prima terhadap konsumen.
Customer satisfaction, Nabi pun telah menerapkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, membuat konsumen puas sehingga dia balik lagi membeli dengan serama, senyum, salam, sapa dan sebagainya. Kualitasnya baik, dibilang baik, wajar saja kalau Allah telah tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, ayatnya saya yakin hadirin hadirat sudah hafal semuanya. Apa bunyinya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada untuk kamu sekalian, untuk kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu dalam diri Nabi teladan yang baik, bukan hanya dalam masalah beribadah, dalam berbisnis, dalam bekerja dan lain sebagainya. Kita harus meniru, mengonsep bagaimana kita bisa sukses hidup di dunia ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Abdul Rahman, salah seorang profesor, dia menulis buku namanya, dalam judul bukunya itu Muhammad as Trader, Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang. Beliau menyatakan Nabi Muhammad itu sebagai seorang pedagang ada dua versi yang menyatakan kekayaan Nabi Muhammad ketika sukses menjadi bisnismen karena dengan konsep staff. Staff apa, Bapak, Ibu? Ada yang tahu staff? Staff itu bukan staff dan lini, tapi staff itu ada kepanjangan, S-nya sidik, T-nya tablik, A-nya amanah, F-nya fatona. Sidik, tablik, amanah, fatona. Sidik benar, tablik dia menyampaikan amanah, dia terpercaya. Ada juga yang menyatakan jujur. Fatona cerdas, sehingga sangat luar biasa. Nabi sukses dengan konsep yang luar biasa. Nah, dalam riwayat dinyatakan Nabi kesuksesannya itu diantaranya bisa dilihat bagaimana Nabi melamar Siti Khadijah. Nabi melamar Siti Khadijah itu ada satu riwayat yang menyatakan dengan 20 ekor onta, tapi riwayat yang lain menyatakan 100 ekor onta. Kalau tahun 2014 pas saat Idul Adha, ada orang di pasar Minggu itu berkurban dengan sapi. Ada harga sapi itu Pak Yasin 168 juta. Hampir berapa itu tuh ya? Karena gedenya itu sapinya, jadi 168 juta, hampir setara dengan mobil. Kalau onta semestinya harganya lebih mahal. Anggaplah tidak harga yang maksimal seperti sapi, 100 juta. Kalau 100 juta dikali 20 berapa Pak kira-kira? Hah? Berarti berapa Nabi melamar Siti Khadijah? 100 juta dikali 20 kurang lebih 2 miliar. Kalau untuk ukuran Indonesia, orang kalau melamar perempuan calon istri kira-kira di mana tuh Pak? Luar biasa, Masya Allah. Apalagi kalau 100 ekor onta, berarti berapa itu? Berarti 10 miliar. Walaupun Nabi dalam hadisnya menyatakan kita sebagai umat Islam kalau ngasih mahar berikan yang terbaik. Kalau kita nggak punya apa-apa, berikan walau khotaman min hadidin, meskipun dengan cincin besi. Ini sekarang nih bapak-bapak saya lihat di tangan-tangannya, jari-jarinya banyak cincin, ya kan? Cincin ada yang batunya kalimaya, ada yang batunya bacan, ada yang safir delima. Wah Allah, itu cincin Pak. Dulu nggak tenar, sekarang tenar tuh cincin. Tetangga saya tanya, Pak Ustadz, ini cincin saya alhamdulillah ini ada yang nawar ini 20 juta, saya nggak jual. Masya Allah. Ditawar berapa cincinnya? 20 juta. Nggak dikasih. Emang kenapa Pak? Kok nggak dikasih? Bukan apa-apa Pak Ustadz, dia menawar ini cincin, bukan cincinnya aja, sama jari-jarinya saya nggak kasih. Ini kembali Rasul melamar Siti Khadijah dengan 20 ekor onta. Ada yang menyatakan 100 ekor onta. Luar biasa kesuksesannya Nabi Muhammad.
Karena apa? Rahasianya itu diantaranya menggunakan konsep stab, sidik, tablik, amanah, fatona. Kalau kita sukses memiliki harta karena kita berupaya dan banyak kerjasama dengan orang lain, Nabi mulia bukan karena dimuliakan oleh orang non-muslim yang ingin meneliti tentang akhlaknya, bisnisnya. Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai orang tua, Nabi sebagai suami, dan lain sebagainya. Coba kita bayangkan, kita harus belajar dengan Nabi. Bukan hanya dalam berbisnis, dalam bekerja. Kita bisa belajar dengan Nabi. Nabi itu jujur. Ketika istrinya yang bernama Aisyah mukanya kemerah-merahan, dipanggilnya apa, Pak? Hah? Dipanggilnya apa? Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Tapi saya pesan nih kepada bapak-bapak yang punya istri, kalau hitam, jelek, burikan, jangan dipanggil apa adanya. Hai Hajar Aswad sini. Kira-kira marah nggak ya? Atau ya Buma Ireng ya? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, Nabi mencontohkan. Kenapa Nabi sukses? Kenapa Nabi jujur? Bukankah Rasul telah menyatakan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, bukan hanya berbisnis, saat kita bekerja juga sama. Dari mana kita rezeki kita diperoleh? Bagaimana cara mengelolanya, kemana, untuk apa? Ini ada merenung kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semuanya pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang lagi tidur, coba lihat ke depan nih. Lihat nih, ada game buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tuh ke depan biar nggak ngantuk. Karena saya lihat ya, alhamdulillah bapak-bapak husuk semuanya ini. Husuk-husuk, saya kira dengerin, ternyata tidur. Nih Pak, ini dolphin. Dolphin ini apa namanya? Lomba-lomba. Saya tanya nih Pak, kira-kira bagaimana caranya dolphin ini bisa masuk ke sini nih Pak? Bisa nggak? Lewat mana kira-kira? Hah? Lewat kanan, lewat kiri, atau lewat mana kira-kira? Hah? Lewat atas. Kalau lewat atas berarti lo sini gitu ya. Nah, coba kita lihat ini. Ini tentunya kita kalau ingin mencapai tujuan itu penuh dengan adanya proses mentok-mentok. Kalau paling aman Pak, jawabannya itu kita jangan dari atas, dari bawah Pak. Ini gampang jalannya. Ini coba kita lihat ini. Ini kemari. Nah, tuh. Nah, ini bisa kita lihat perjalanan baru menuju lebih gampang. Kalau dari atas gimana Pak? Lebih sulit kan? Nah, boleh jadi yang ingin saya sampaikan dalam game ini, kita kadang-kadang kalau sudah buntu dalam berbisnis, mencari rezeki, jangan menghalalkan berbagai cara, tapi cari. Jangan kita terpaku hanya dalam satu lubang saja. Kalau kita gagal dalam pintu yang pertama, masih ada pintu-pintu yang lain yang bisa kita upayakan. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah adanya kesulitan, di situ adanya kemudahan. Bapak-bapak kalau ada masalah bisnis, gagal terus, nggak pernah berhasil, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kalau kita, iman kita tidak kuat, tidak kokoh, apa yang terjadi? Hadirin hadirat, boleh jadi karena bapak-bapak jualannya itu nggak laku, tetangganya sama jualan juga kayak kita, misalkan mie ayam, soto, pasti bilangnya apa? Berburuk sangka. Akhirnya datangnya kemana? Ketik rek spasi. Pak Haji Yasin lahirnya hari Selasa, nggak cocok kerja di air. Kan akhirnya jadi bangkrut itu. Jadi orang yang imannya tidak kuat, maka dia ketika mendapatkan ujian dalam berbisnis, apapun boleh jadi dia akan lemah, akan goyah. Kalau bapak-bapak pernah naik kereta komuter lain, sering naik bis Transway atau Transjakarta, coba kita lihat Pak, suatu saat ketika bapak naik Transjakarta atau kereta komuter lain, itu kan penumpang ada yang berdiri, ada yang duduk. Kalau ada yang duduk, ada yang berdiri, kalau rem mendadak, masinis atau supir, kira-kira saya tanya hadirin hadirat, siapa yang berpengaruh terhadap guncangan akan rem yang mendadak itu Pak? Yang duduk apa yang berdiri? Yang berdiri. Apa Pak sebabnya? Hah? Apa sebabnya yang berdiri?
Karena yang berdiri itu pejakannya, dudukannya tidak kuat, tidak ada dudukannya, pegangannya juga tidak kuat, boleh jadi nggak megang, makanya akhirnya sering terguncang. Ini simbolnya juga sama. Kalau bapak-bapak berbisnis, bekerja, jadi karyawan, bikin proyek, gagal maning, jangan bersedih. Pasti ada jalan keluarnya. Kita bisa belajar dengan yang namanya istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan bagi Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, agar kita bisa pelajari, kita bisa ikuti. Apa itu? Kita bisa lihat peristiwa sa'i. Itu ada filosofinya, hadirin hadirat. Sa'i berapa kali itu Siti Hajar sa'i beralir kecil ada berapa kali, Pak? 7 kali. Itu simbolnya apa? Ketika Siti Hajar ditinggal oleh suaminya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail pun ditinggal. Perbekalan makanannya tidak ada, mencari karena panas terik yang luar biasa, mencari air, mau minum, nangis, tidak keluar, susunya tidak keluar, nyari minuman. 7 kali tidak ada, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barulah Allah berikan mukjizat terhadap Nabi Ismail, yang diantaranya apa? Menggerak-gerakkan kakinya, menghentakkan kemana, Pak? Ke pasir, kemudian keluar air. Ketika keluar air, bahasa Arabnya zam, kumpulah. Nah, apa yang bisa kita pelajari saat kita berbisnis, saat kita bekerja, bikin program, bikin proposal? Jangan kita mudah putus asa. Sebelum minimal berapa kali, hadirin hadirat? Sebelum 7 kali gagalnya. Tawaf berapa kali keliling tawaf? 7. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu haji umroh, tawafnya enggak 7 kali, maka haji dan umrohnya tidak sah. Karena itu termasuk dari rukun haji dan rukun umroh. Sa'i juga sama, jangan berhenti sebelum 7. Apa yang kita pelajari? Bukan persoalan kita pergi haji dan umroh, bisa kita renungkan. Jangan kita putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Nih bisa kita lihat rahasia bisnis Rasulullah. Rahasia bisnis Rasulullah ternyata luar biasa sekali nih. Apa rahasianya? Yang pertama, menjadikan kerja bisnis sebagai ibadah. Sekali lagi bapak-bapak, kerja kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak-bapak kerjanya diniatkan karena Allah, itu lebih ikhlas, Pak, lebih profesional, nggak menggerutu itu kalau kita kerjanya ikhlas. Gaji dapat nggak kira-kira kalau kerja ikhlas? Gaji dapat, hati kita tenang itu. Lagi banyak orderan, dari bagi banyak tugas, enggak menggerutu, nikmat rasanya, kerjanya maksimal. Kalau bapak-bapak kerjanya menggerutu, gimana hasilnya, Pak? Hah? Itu udah hati kita kesel dan lain sebagainya. Maka luruskan ya kita. Kerja sebagai ibadah, sebagaimana Rasulullah berbisnis itu dinilai ibadah. Luruskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerjanya karena Allah, insya Allah akan berkah. Gak usah jauh-jauh lah, hadirin hadirat. Kalau kita lihat, kalau bapak-bapak nanam padi, kira-kira rumput ikut nggak? Nanam padi, rumput ikut nggak kira-kira? Itu pasti ikut. Kalau bapak-bapak nanam rumput, padi ikut nggak kira-kira? Nggak akan ikut. Itu simbol kalau kita mengejar akhirat, diniatkan karena Allah, bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga rumput ikut, gajian juga boleh jadi akan tinggi karena kita prestasi kita. Beda kalau kita kerjanya cuma hanya mendapatkan gajian saja, maka apa yang terjadi? Kita cuma dapat gajian, prestasi tidak ada, cita cuma menggerutu terus, tidak berkah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasia yang lainnya? Mengedepankan kejujuran, pandai bersyukur. Nabi mencontohkan, Nabi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu kan sangat sederhana, kalau bahasa Indonesia apa? Terima kasih. Jangan lupa, Pak, kalau kita mendapatkan rezeki kita terima, jangan lupa kita kasih. Kita lupa ini. Konsep syukur cuma memahami terima kasih saja. Padahal kalau mendapatkan rezeki kita terima, jangan lupa ada hak orang lain yang perlu kita kasih.
Bukankah Allah telah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 133 ayat 134, kalau kita ingin sukses maka harus ada konsep syukur itu dengan terima kasih itu, dengan bersedekah, infak. Karena infak sedekah tidak harus menunggu kaya raya, Pak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Ini banyak sekali, tinggal dibaca ini. Ada manajemen yang handal, menggaji karyawan sebelum keringat. Bahkan Nabi menyatakan dalam hadisnya, utul ajira ajrahu qabla ayyajibba 'araqah. Kalau kita punya karyawan, punya bawahan gaji, Pak, mereka sebelum keringat. Saya tanya nih, makna hadis ini kira-kira keringat itu 1 hari, mingguan, bulanan, tahunan, atau berdasarkan proyek, Pak? Yang mana kira-kira yang benar nih? Hah? Harian. Kalau harian berarti bapak-bapak gajiannya apa? Bulanan. Nah, kalau yang dipahami secara tekstual memang sepertinya adalah harian, tapi kalau kita pahami secara kontekstual adalah sesuai yang disepakati. Kalau kita gajiannya bulanan, ya itulah gajiannya. Kalau kita punya karyawan gajiannya harian, berarti harian. Mingguan. Ada orang yang dapat gajiannya apa? Project 5 tahun dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya rahasianya apa? Rasulullah sukses dalam meneliti pasar kebutuhan. Nih, Nabi melarang ini pura-pura menawar harga tinggi, menjelekkan dagangan orang lain, tidak melakukan ikhtikar. Ikhtikar itu artinya menimbun, Pak. Sekarang saya tanya, kenapa Nabi melarang kita kalau berbisnis itu menimbun barang, Pak? Umpamanya bensin ditimbun atau papaya ditimbun, Pak. Yang terjadi apa kira-kira? Kelangkaan, kan? Kalau terjadi kelangkaan, maka terjadi apa? Harga naik. Islam tidak menginginkan adanya kezoliman yang seperti ini. Kemudian tidak melakukan ibadah, tidak melakukan ikhtikar, bahkan mengganggu ibadah jual beli yang haram ini dilarang. Mengobrol sumpah, ini terutama penyakit penjual, Pak. Misalkan dia beli jeruk, 10.000, dia sumpah, wallahi ini jeruk belinya 20.000, benar nggak gitu? Iya kan, ini tidak boleh sumpah. Makanya ada akad Nabi dengan pembeli namanya murabahah. Nabi mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan harga dari pembeli. Cuma lagi-lagi mentalitasnya bagus waktu dulu dibanding sekarang. Kalau dulu Nabi bilang, ini saya beli barang ini dari sana, ongkosnya seperti ini, silakan mau dikasih berapa, dikasih untung gede. Tapi di Indonesia kira-kira bisa diterapkan nggak, Pak? Sulit. Pertama mentalitas penjual, yang kedua mentalitas pembeli. Mentalitas penjual tadi bohong, beli 10.000 dibilang 20.000. Pembeli juga sama, nggak ada kemauan untuk kasih keuntungan. Pas ditanya, Bu, ini 20.000, ya udah Bang, 7.000 rupiah aja Bang. Bukan ngasih keuntungan, justru jadi untung. Bapak nih banyak model-modelnya dalam Islam bisa kita lihat. Kalau kita cinta kepada wanita, maka di dalam Islam itu ada yang namanya hukum nikah. Kalau kita cinta kepada anak, maka ada kaidah anak adalah amanah, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita cinta kepada harta, maka Islam memberikan tadi ada konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau kita punya nafsu, maka Islam memberikan kendali melalui puasa. Bahkan ada nih, kalau kita ingin belajar jujur, kita bisa belajar saat puasa. Walaupun saudara kita tidak tahu kita puasa, tetangga kita, mertua kita, tapi kita tetap berpuasa. Karena apa? Allah Maha mengetahui. Ini bisnis, ada hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai pedagang nggak boleh menjelekkan dagangan yang lain. Ini mohon maaf, ada kalau kita belajar tentang marketing syariah. Kalau dalam marketing syariah, hadirin hadirat, kalau kita jualan itu tidak boleh menjelek-jelekan pedagang lainnya. Kalau sekarang kan banyak produk-produk kan yang menjelek-jelekan pedagang yang lainnya. Baik, ini dalam surah Al-Munafiqun, larangan bisnis dalam Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, jangan menipu, berlaku curang, apalagi berlaku hianat atas amanah. Ini ayat Al-Quran yang telah tegaskan. Ini bahkan hadis-hadis yang bisa dilihat bahwa Rasulullah melarang kita berikhtikar. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga sama, kita tidak boleh membeli. Kalau bapak-bapak membeli, misalkan ada anak onta atau anak kambing yang masih dalam perut induknya, itu tidak boleh, dilarang.
Karena kenapa? Belum jelas. Karena kenapa? Takut nanti boleh jadi yang dirugikan pembelinya, atau juga penjualnya yang dirugikan, makanya tidak diperkenankan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia modelnya. Kenapa kita harus belajar bisnis Rasul? Karena hidup Nabi kebanyakan di Mekah. Di Madinah Rasulullah ternyata 23 tahun. Di Madinah 23 tahun, kalau di Mekah itu 25 tahun. Bisa kita lihat ini model-modelnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi berbisnis, berdagang, wilayah perdagangan yang dikunjungi Nabi Muhammad yaitu daerah Yaman, Syria, Busra. Dalam usia 12 tahun banyak riwayat menyatakan berbelas-belas kali Rasulullah keluar negeri ke Syria, Sam, atau ada yang menyatakan adalah Palestina dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang wilayah bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau tadi saya sampaikan ada yang namanya kepuasan konsumen, Nabi juga telah menerapkan, sehingga orang yang memiliki harta percaya, orang yang membeli juga percaya. Ini bisa kita lihat periode kehidupan Nabi ini. Usia masa kanak-kanak Nabi muda bisa kita lihat usia 1 tahun sampai 12 tahun. Masa kanak-kanak 25 tahun Nabi menekuni dunia bisnis. Itu usia 12 tahun sampai 37 tahun. Ketika usia 37 tahun sampai 40 tahun baru masa kontemplasi untuk proses diangkat menjadi nabi. Bisa kita lihat menjadi rasul. Kemudian usia 63 tahun Nabi mengemban misi kenabian sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin negara. Ini yang bisa kita lihat bagaimana model-modelnya. Kenapa Nabi bisa sukses? Karena sejak kecil mengangon kambing. Coba Pak kita renungkan, Nabi Musa sukses karena mengangon kambing. Sebelum jadi pemimpin mengangon kambing. Nabi Isa sukses mengangon kambing. Nabi Muhammad sukses mengangon kambing. Kalau bapak-bapak ingin sukses, ibu-ibu ingin sukses mengangon. Nih, kita bisa belajar ada ilmu tentang mengangon kambing nanti Pak. Kenapa mengangon kambing itu sangat penting sekali? Lebih susahan mana kira-kira? Angon kambing apa angon bebek kira-kira Pak? Hah? Angon kambing atau bebek? Kira-kira gimana Pak Yasin? Pak Masum, yang mana kira-kira kambing Pak bebek kira-kira? Ternyata saya mengalami semuanya Pak. Angon kambing juga pernah, angon bebek juga udah pernah. Ternyata sulitan mengangon kambing Pak. Kalau bebek, makanan apa aja dikasih juga makan, doyan dia. Nah kalau lagi jalan kita giring, satu orang aja Pak, satu bebek aja di depan, yang lain itu puluhan ribu bisa ngikut Pak. Makanya ada buku, jangan membebek, jangan kita mengikuti kalau tidak ada pegangan yang kuat. Tapi kalau kita belajar dengan kambing, kalau kita jadi pemimpin, maka belajar sabar Pak. Kambing ada 40 Pak. Kalau kita keluarin dari kandang kambing, kita giring Pak ke tempat padangnya, ke tempat rumput, itu susah Pak. Yang dua ke sana, yang satu ke sana, udah kita giring lagi, balik lagi gitu ya. Itu yang melatih kesabaran. Kenapa kita harus menjadi pemimpin, harus belajar dengan kambing. Nih tadi telah kita singgung. Bisa kita lihat usia Nabi. Adakah di antara kita yang memiliki nasib seperti Nabi Muhammad? Lahir dari orang tua miskin. Sedangkan Rasulullah tidak punya bapak. Rasulullah juga bisa kita lihat, kalau kita bisa lihat berpendidikan rendah, Rasulullah tidak sekolah. Tapi Rasulullah luar biasa. Nabi Muhammad juga tidak punya modal Pak berbisnis. Tapi dengan adanya kepercayaan itulah, kalau kata Purdi Chandra, kalau kita ingin bisnis bisa melalui 3B Pak. Apa itu 3B? Botol, bobol, bodol Pak. Apa Pak? Botol, bobol, bodol. Apa tuh? Yang terakhir aja bodol. Bodol itu B-nya itu berani, O-nya optimis, D-nya dana orang lain. Apa Pak bodol? Berani, optimis, dana orang lain. Sekarang pertanyaannya, Nabi udah mau mencontohkan belum? Sudah mencontohkan. Yang diungkapkan oleh Purdi Chandra, kalau kita nggak punya uang, kita punya konsep manajerial, kita bisa tawarkan ke orang lain. Syaratnya apa? Orang percaya sama kita. Kalau Pak Haji Yasin dipercaya, datang ke Pak Masum, saya mau berbisnis nih, paling butuh modal 200 juta, karena dipercaya, dikasih nggak? Pasti dikasih. Kalau nggak dipercaya gimana? Itu sulit. Kepercayaan itu simbolnya seperti gelas Pak.
Kalau orang sudah tidak percaya lagi sama kita, cangkir atau gelas, kalau sudah pecah, itulah simbol orang sudah tidak percaya lagi sama kita. Saya tanya, kira-kira cangkir kalau udah pecah, dijadiin satu lagi, sulit apa gampang, Pak? Hah? Sulit, itulah kepercayaan. Nabi Muhammad, cangkirnya masih bagus nih. Pakai apapun yang dilakukan oleh Rasulullah bisa sukses. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita lihat tadi. Menurut Sapi Antonio dalam bukunya Super Leader, Super Manager, dia menyatakan ada leadership kepemimpinan. Ini dia, kita bisa belajar dengan ilmu mengembala kambing, Cah Angon. Nah, ada ilmu leadership dalam mengembala kambing, Pak. Ada yang namanya fact finding, ada namanya directing, ada yang namanya controlling, ada namanya protecting, ada namanya reflecting. Apa artinya mencari? Bukankah kalau kita mengangon kambing itu kita harus cari dulu padang gembalaan yang subur mana, sawah mana yang agak padinya atau rumputnya yang subur yang mana, kita cari dulu. Kalau kita udah ketemu, baru apa, Pak? Directing, mengarahkan, menggiring kambing kita, ternak kita kemana? Ke padang gembalaan itu. Kalau sudah kita giring, apa yang terjadi? Controlling, kita awasin, takut nanti kambingnya makan atau tidak, agar tidak tersesat atau terpisah dengan kelompok. Yang berikutnya, protecting, melindungi agar binatang itu tidak dicuri, maka harus diawasin. Kemudian reflecting, ternyata kita berpikir, ternyata kita hidup di dunia ini ada namanya alam manusia, alam hewan, alam Tuhan. Kalau kita ingin tahu, ingin cinta kepada Allah, harus mengetahui diri kita sendiri. Minimal, kata Stephen Covey, kalau kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Kalau kita ingin dimengerti, harus mengerti terlebih dahulu. First to understand, then to be understood. Nah, ini dia modelnya, skema bisnis ala Rasulullah. Nah, ini sebetulnya banyak sekali. Ada yang namanya Rasulullah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad dengan pedagang tadi. Ini skimnya adalah bagi hasil. Kalau ini sistemnya adalah keuntungan. Keuntungan menurut siapa, Pak? Menurut konsumen. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kajiannya sampai jam berapa ini? Hah? Oh, 1:30. Ini udah kelewatan, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lihat nih. Ini bisa dilihat nanti Bapak-bapak, untuk bisa lihat ada bisnis rahasia bisnis Rasulullah menurut Profesor Laude. Ternyata apa? Nabi Muhammad sukses itu tadi dengan ada keteladanan itu, bahwa Rasulullah sukses sebagai pemimpin agama, sukses sebagai pemimpin pemerintah. Ini rasa bisnis, menjaga amanah dan seterusnya. Bahkan bisa kita lihat ada konsep-konsep yang bisa kita lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak data-data, tapi karena waktunya saya ingin ada satu slide saja. Nah, ini dia. Karena Rasulullah mencontohkan tentang bisnis Islam. Setidak-tidaknya kalau saya tanya, bisnis syariah dengan bisnis konvensional itu bedanya seperti ini aja, Pak. Antara nikah sama frisek. Ini bapak-bapak yang ngantuk langsung bangun nih kalau bicara tentang frisek. Apa, Pak? Beda nggak kira-kira nikah sama frisek, Pak? Hah? Beda nggak? Beda. Bedanya di mana? Di akad, Pak. Kalau Ustadz Haji Yasin nikah dulu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris? Sunda, bahasa Jawa. Kan yang paling mudah mah bahasa Arab, Pak. Kalau bahasa Indonesia kan saya terima nikahnya, begitu kan? Lumayan panjang. Tapi kalau pakai bahasa Arab, qabiltu nikah wa tazwija bil mahril madhkuri halan, sah gitu kan? Sebentar. Tapi ini sama, tapi coba ini yang dibolehkan, ini yang tidak boleh. Berbisnis juga sama. Asal kita berkah, yakin kalau kita jujur akan ada sukses. Banyak konsep-konsepnya. Nah, kalau ini suruh pilih Bapak-bapak, kira-kira pilih yang mana ini? Pak Masum yang mana suruh pilih nih? Yang berjiwa berarti tidak, yaitu masing-masing. Yang berjiwa berarti ada prinsip syariah. Kalau ini adalah tidak prinsip syariah. Bahkan banyak kita belajar dengan Abdurrahman bin Auf, ada sukses-suksesnya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini banyak model-model, tapi saya ingin sampaikan saja, ternyata Bill Gates saja sukses, dia luar biasa, Pak. Pemilik perusahaan yang namanya Microsoft itu, dia kenapa sukses? Karena ternyata kurang lebih
Ada yang menyatakan 50, ada yang 40% keuntungan itu dibagi untuk orang lain, Pak. Abdurrahman bin Auf sedekah 100%. Masya Allah, 40.000 dinar sampai 50.000 dinar. 40.000 dinar, kalau 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau dikali 40.000 kurang lebih, kalau setara di Indonesia 1 dinar 1 gram itu kurang lebih 500.000, itu kurang lebih 85 miliar, Pak, sedekah. Kalau yang 50.000 dinar sampai 106 miliar. Bayangkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kalau orang udah sukses, hidup di dunia ini cuma sebentar. Kita tidak boleh sombong. Ini banyak sekali. Ini Abdurrahman bin Auf, dia bersedekah sampai luar biasa. Siti Khadijah sukses juga menerapkan sistem bisnis Islam. Abdullah bin Nafsiyar dengan konsep 7B dan lain sebagainya. Bahkan sebetulnya kalau bapak-bapak ingin lihat, ada kajian-kajian saya ini, kalau tadi saya tawarkan ke Pak Haji Yasin, Pak Haji, kajian kita ini tentang bisnis Rasul atau rencana keuangan. Kalau rencana keuangan ada juga, nanti mudah-mudahan lain waktu. Ini sampai ada training saya ini banyak sekali. Ada namanya fikih zakat profesi, ada entrepreneurship Islam, ini silabusnya. Kemudian ada fikih nazir, indahnya masalah. Ini udah sering dikaji di KPU, di KPK, di kementerian-kementerian, di BUMN dan berbagai tempat. Ini sudah dikaji. Nah, Islamic Public Speaking di Jiwasraya, Wakaf of Beginner, bahkan fikih amil zakat dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di YouTube. Kalau bapak ibu-ibu ingin melihat kajian saya, tinggal diketik aja Muhammad Zain. Insya Allah yang keluar Maher Zain. Ya, insya Allah ada kurang lebih 400 sekian sampai 500 video. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.